ini sesuatu yang memang sudah dia disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah, kalau dia menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau gua apa segala yang kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar yang mengenai pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya, enggak. Kami semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait dimana masih dengan seputaran ya kasus apa ya, RK ya, atau Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Nah, di sini terkuak temennya akan di bongkar atau diperjelas langsung oleh Pablo Buana dan juga salah satu ini ya, ada influencer juga ya, bapak-bapak ini ya, itu akan memberikan penjelasan yang sangat detail sekali. Dan si Pablo Buana ini bercakap dengan Lisa Mariana langsung, teman-teman. Ini untuk teman semuanya supaya tidak terjadi salah paham ya, monggo ditonton sampai selesai ya, supaya teman semuanya bisa mendapatkan informasi yang jelas lah intinya ya, supaya tidak terjadi salah paham, intinya begitu semuanya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak dan mari kita tonton videonya bersama, monggo. Pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam, kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. Jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK, terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu keluarganya? Ya itu balik lagi ke kakak. Makanya deh aku ini, bagaimana bisa DNA dilakukan tanpa ada bapak biologis, ayah biologis Putri? Siapa? Kamu nanya ke aku? Iya. Nggak bisa, ya tetap nggak bisa ya. Orang tua. Satu, aku bacakan di sini bahwasanya poinnya aja ya. Keponakan bapak ini meminta tes DNA. Karena aku tantang dia tes DNA kan, karena aku nggak mau panjang. Segera jadwalkan pertemuan dan lakukan tes DNA. Iya, tapi bapaknya nggak ikut katanya gitu. Iya, maksudnya mungkin nggak ikut pada saat di rumah sakit, kamu dulu, baru nanti bapaknya di belakangan gitu. RK-nya nggak mau. Harus bareng-bareng. Nggak mau aku. Iya. Ya, yang seperti biasa orang normal tes DNA aja. Ya, kenapa harus begitu? Harusnya sih memang ya bebarengan. Ya harus ada orang tua sih, kedua orang tua harus ada di situ. Gitu kan? Iya. Kamu emang siap tes DNA? Tes aku sudah dari kemarin loh. Kenapa dia yang malah bilang bapaknya nggak ada gitu loh, bapaknya nggak mau ketemu, kenapa gitu? Yang dia ngomong katanya itu apa namanya? Saya mana tahu itu rambut siapa, darah siapa, apa dari mana tes daerah itu, prosesnya bagaimana? Katanya kamu waktu kenal dia udah punya ini, udah hamil katanya. Itu fitnah besar ya, makanya yang itu kalau jadi podcast kan aku ceritain. Itu fitnah besar banget, itu wow banget. By the way, aku mau nanya. Sedangkan aku aja dituntut, badan aku harus seselim mungkin. Kala itu. Dia maksudnya nuntut siapa? Nuntut kamu? Iya. Maksudnya dia minta kamu tuh badan harus slim. Oh. Buncit dikit tuh nggak bisa. Si siapa yang katanya kamu Natalie Holster tuh? Itu gimana sih? Dia nggak ada sangkut pautnya kak, dia cuman menolong aku aja. Kasihan lo dibully orang dia itu. Iya, tadi pagi aku teleponan kok. Iya. Gitu ya. Kapan rencana? Kamu udah biasa Lisa gitu. Kapan rencana mau tes DNA? Ya aku nggak mau lah, kalau bapaknya nggak ada ngapain. Keponakannya juga ngomong caranya masih kayak anak kecil gitu. Ya andaikan mentok nih, andaikan si RK aja nggak mau, Ridwan Kamil nggak mau datang, kamunya juga nggak mau gitu? Ya nggak mau, ya nggak usah. Ngapain? Ngaco. Udahlah, hanya aku mau apa aja kemana, terserahlah yang berani angkat podcast
Kalau bukti uang cash itu sudah pasti berbalut Bank BJB. Hah? Selalu. Uang cash berbau Bank BJB? Iya, jadi kan itu loh Kak, kalau kasih uang cash itu kan selalu ada kayak dari Bank Mandiri, ini dari Bank BJB terus selama aku berhubungan gitu. Udah kan terkelanjutan gitu. Enggak, karena aku kan mau tahu dulu apa aja buktinya. Jadi itu bukti chat masih banyak. Yang belum kamu keluarin? Iya. Gitu. Karena aku masih menunggu tiket Bapak sampai dengan hari ini belum ada tim yang menghubungi aku. Kemarin ada, tapi kan saat ini kan belum nih. Itu hanya menjanjikan. Yang katanya mau ngasih kamu berapa duit itu katanya 2 miliar? Ya itu nanti aku buka di podcast aja. Oh ada yang itu memang real ya, bukan dibikin-bikin ya? Enggak ada, demi Allah. Ngapain sih Kak aku, ya ampun. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. yang jelas itu belum semua, masih banyak. Oh ya udah. Ya aja sehari satu kan. Tiap hari gitu kamu mau ngeluarinnya? Nggak takut kamu dilaporin? Aku nggak takut, selagi aku benar kan aku bilang. Oh iya. Yang itu apa? Begininya aku harus memperjuangkan hak anak aku, karena aku udah terlanjur di buzzer, dibully pun gitu. Yang apa namanya yang kamu bilang katanya di Windam itu apa? Di Windam? Iya, nanti itu aku ceritain di podcast aja ya. Oh ya udah. Kan bingung aku udah. Ya udah. Kenapa harus bingung? Kalau kamu bilang bener kan ngapain kamu harus bingung? Maksudnya bingung kenapa? Kan kata orang-orang nih yang sudah berpengalaman tuh ntar juga ini terus ntar turun sendiri kok Lisa seminggu gitu. Karena kan banyak buzzernya yang wah enggak sih, cuman kalau aku sebagai suami gitu ya, bukan aku ngebelain Ridwan Kamil, tapi pada posisinya begini loh, kamu kan pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu loh? Itu iya sih Kak, udah intinya gitu. Harusnya kamu kan pertimbangkan itu kalau aku point of view laki-laki ya. Kalau perempuan ya, ngapain? Terus kalau misalnya semua pada kasihan sama Ibu Atalia, siapa yang kasihan sama aku? Oh ya, malah gitu. Arahnya ke situ gitu kamunya. Aku juga nggak menyandikan diri aku sama ibu, nggak mungkin, beda banget. Nggak, tapi tinggi dan langit dari segi pendidikan. Aku mah cuma lulusan SMA. Ya tapi kan kamu waktu sama si RK sendiri kan kamu jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu ke RK, apa ke keluarganya? Ya itu balik lagi ke kakak, aku nggak mau panjang. Pasti aku cuma mau sampaikan point of view aku pasti seperti itu gitu sih. Iya, ya udah ya. gitu aja. Oke ya. Iya, oke. Ya, thank you ya. Yo, sama-sama. Hai. Saya tertarik untuk membahas mengenai dugaan perselingkuhan antara mantan gubernur dengan seorang selebgram yang kemudian sudah membuahkan anak ya berusia 4 tahun, dan kemudian si wanita sekarang minta pertanggungjawaban dari si mantan gubernur tersebut. Kita tahulah siapa, pasti tahu. Kenapa saya mulai tertarik untuk membahas ini? Ya, pertama memang saya adalah warga dari provinsi tersebut ya, gitu, provinsi aing pisan eta teh. Nah, kemudian juga akan kemana semuanya dalam hal ini? Oke, seperti biasa ya, selama belasan tahun ini kalau saya mengulas hal yang terlibat kasus ini, selalu saya hanya mengungkapkan hal yang terkait dengan telematikanya. Saya nggak ngomongin soal moralnya, saya nggak ngomongin soal politiknya, soal impact negatifnya dan lain sebagainya. Nggak urusan saya, nggak peduli banget ya, gitu loh. Tetapi sekarang kalau itu sudah terkait dengan hal yang berkaitan dengan sosial media dan kemudian dengan adanya bukti-bukti digital yang ada, yang tentu saya ingin untuk bicara biar masyarakat juga nggak terlalu menjadikan ini sebagai bola liar dan larinya kemana-mana. Ingat bahwa untuk hal-hal yang kayak gini pasti banyak mulai ada buzzer-buzzer ataupun ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dalam hal apapun untuk membakar ataupun untuk meredam dan lain sebagainya. Ya, itu ada 5 hal: kabar, kabur, kubur, kibar, kobar.
ya, kabar, kabur, kubur, kibar, kobar. Ingetin aja itu semua. Ada yang ingin meredam, ada yang ingin meneruskan. Kalau nggak impact, ada yang pengen meneruskan lagi, ya, dan lain sebagainya. Nggak perlu saya jelaskan, ini pernah kok saya suka ulas yang kayak hal itu ya, di TV juga sering-sering kok saya ungkapkan itu. Itu kerjanya buzzer banget deh. Nah, yang soal video nanti saya bahas di akhir. Tetapi sekarang yang mengenai rekaman suara, adanya telepon di situ, ya, kita perhatikan gini. Jadi dari diskusi tersebut kita juga belum tahu ini rekaman betul apa enggak. Bisa jadi juga AI, ya. Tetapi yang pasti kalau kita lihat dari rekaman itu terkesan mengungkapkan, wah iya benar nih terjadinya ada diskusi di antara mereka, dan kemudian seakan ada pengakuan dan sebagainya. Tapi diperhatikan lagi, coba diperhatikan lagi, omongannya semuanya saut-sautan, bukan perdebatan yang saling berdebat bang gitu ya, yang kemudian saling ngomong berdua. Enggak, saut-sautan, si A ngomong habis itu si B menjawab, si A ngomong lalu si B menjawab. Padahal kedua-duanya sedang dalam emosi, ya, emosi, dan kemudian pasti akan saling memotong. Tentu biasanya namanya lagi emosi, lagi diskusi, ya pasti akan terjadi yang lebih panas lah diskusinya. Nah, ini kenapa dia bersaut-sautan, udah mulai siap-siap curiga. Ini mah biasanya framing untuk rekayasanya udah mulai jelas ya, menurut saya ya. Toh nanti akan dibuktikan. Nah, dan kemudian yang mau diarahkan dari diskusi tersebut, kalau saya baca, oh ini mau lebih dikesankan bahwa ini adalah urusan, bahwa ini suatu pemerasan gitu loh. Jadi seakan si pihak wanita yang memang tujuannya hanya untuk memeras uang aja, yang nggak peduli dari hal yang lain, bukan pertanggungjawaban murni kepada anak, pokoknya minta uang aja gitu. Dan kemudian si pria merasa kayak terdesak, kayak sebagai orang yang tidak berdaya apa kayak gimana, kemudian mencoba meredam dengan tenang, ya. Itu satu. Yang kedua, seakan juga yang si pihak prianya ingin mengungkapkan bahwa dia ini pihak yang sekarang teraniaya karena semuanya lagi fokus kepada dia. Dan kemudian mulai di framing seakan ada pelakunya yang lain, bahwa bukti sudah ada orang yang lain, ya, bahkan sudah ada omongan hitam di atas putih gitu loh. Kalau udah hitam di atas putih berarti sudah ada kesepakatan dong gitu, ya. Nah, hal-hal yang dari sini, dari diskusi ini banyak yang terpancing masyarakat, lalu kemudian membahasnya udah langsung, wah panas aja, ribut gitu loh, ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan baru bukti audio yang kayak gitu, yang ketahuan saya bilang, wah ini mah juga masih nggak bener gitu ya, masih belum bisa dibuktikan. Apalagi dari diskusinya saya lihat, oh ini mah bukan percakapan telepon nih gitu loh. Saya tahu lah kualitas telepon yang kayak gimana. Ya, kerjaan telematika saya kan bukan sehari 2 hari, udah tahunan gitu ya. Toh anyway, tapi nanti akan dilakukan pembuktian gitu ya. Itu yang soal audio ya. Jadi tolong masyarakat nggak usah terlalu terpengaruh, bahkan kemudian ada yang melakukan reposting, ada yang melakukan penyebaran, yang ngerasa terpancing, wah ini benar-benar sih itu memang yang melakukan nih, kemudian semakin disebar. Tapi sebetulnya justru framing ini diarahkan bahwa oh ini benar-benar sebetulnya ternyata oh ini mah pemerasan aja, si cewek nggak benar hanya untuk ambil duit, kan gitu jadinya ya. Tahan dirilah masyarakat, jangan tambah memperkeruh suasananya gitu ya. Kemudian mengenai videonya, kalau video dari situ ya, dari bukti yang ada ada di tubuh pelakunya, udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya. Ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tetapi dari video tersebut pun saya ingin mau mengarah apa nih ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya ya. Minimal kalau untuk bukan untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang ya. Tetapi itu kan belum jelas juga, nanti video itu akan diungkapkan. Nah, kenapa kalau baru keluarnya sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu, atau setelah 4 tahun 9 bulan, ya berarti
ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah, kalau dia menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau apa segala yang kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar yang mengenai pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya, enggak. Kami hanya tinggal mengungkapkan fakta digital atas apa yang ada gitu loh. Selebihnya nanti pihak yang berwajib dan para penegak hukum yang akan mengulasnya. Nah, yang saya sampaikan kepada media baru sebatas hanya untuk sesuatu hal yang bisa memang sebagai konsumsi media, kan, konsumsi publik ya. Seperti biasa selalu saya pasti pakai standar saya bahwa saya baru akan mengungkapkannya secara hukum, demi hukum dan kepada orang hukum. Jadi kalau hanya sekedar misalnya ada pengacara aja ngobrol kayak gini-gini baru ngobrol, mah saya nggak akan mengungkapkan hal-hal yang terlalu mendetil. Tetapi saat memang sudah demi hukum, sudah ada surat permintaan untuk kemudian diminta sebagai keterangan ahli untuk lebih lanjut mengulas, baru akan mengulas lebih mendetil. Ya, lebih baik kita fair menanggapi hal ini, dan jangan sampai justru masyarakat yang lebih kisruh dan kacau gitu ya, kisruh dan ricuh atas yang isu-isu yang kayak gini. Jangan deh, banyak hal lain yang bisa juga kita pikirkan. Biarkan hal ini berjalan, bergulir, nanti kan kemudian juga bisa akan terungkap kalau nanti sudah berkembang lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya perpendek supaya nggak sampai 10 menit ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu cepat, mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ataupun kemudian tidak berkenan. Saya mau mengungkapkan ini adalah ajar sekedar masyarakat sosial media kita nggak terlalu jadi ricuh, jadi rame. Banyak hal yang lain yang masih bisa kita bahas. Biarkan ini bergulir dulu. Nanti kalau memang benar-benar menghangat dan semuanya udah terbukti, udah menguat, ya baru juga kemudian toh akan dibahas. Ujung-ujungnya juga biasanya nanti akhirnya memanggil ke saya juga atau teman-teman saya yang lain lah yang biasa mengurus secara telematika. Itu aja ya, tuh udah mau 10 menit ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat. Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video yang bisa saya sajikan ya. Ini terungkap ya, diungkapkan atau dijelaskan oleh, ini termasuk bapak ini warga dari mantan gubernur ya, Pak Ridwan Kamil ya, termasuk itu membahasnya dan ulasnya. Dan juga ada Pablo Gunua yang tadi sempat menasihati Lisa Mariana. Untuk semuanya gimana tanggapannya, yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.